Kabar percintaan penyanyi Ari Lasso dan Dirly Joshua sudah berakhir. Ternyata bukan isapan jempol belaka. Melalui akun pribadi media sosialnya, Dirly menuliskan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi pacar mantan vokalis Dewa 19 itu. Buat yang tanya, apa aku akan kembali sama Ari Lasso? Jawabannya adalah tidak. Kami sudah putus. No turning back. Dirly tidak menjelaskan penyebab dirinya putus dari Ari Lasso. Namun dari postingannya yang berterima kasih kepada netizen Indonesia, wanita pebisnis itu menuliskan, "Terima kasih netizen Indonesia yang sudah mendukung aku. Tuhan menunjukkan siapa dia." Dari cuitan tersebut, netizen pun mencurigai Dirly dan Ari putus karena hadirnya wanita idaman lain di hati Ari. Hal itu dikaitkan dengan komentar akun Aditya_26 yang dicari oleh Dirly. Rumor yang berhembus pemilik akun Aditya_26 disebut-sebut selingkuhan Ari. Ari Lasso sendiri belum memberikan tanggapan mengenai pengumuman Dirly yang menyebut mereka sudah putus. Yang pasti Ari masih mengikuti akun media sosial Dirly, meskipun Dirly sudah menghapusnya. Hubungan asmara Ari Lasso dan Dirly Joshua tercium publik ketika mereka menghadiri pernikahan Luna Maya di Bali pada Mei lalu. Mereka kompak sering posting foto atau video kebersamaan dan kemesraan. Pada laman akun media sosial pribadi masing-masing, Dirly pun sempat membantah tuduhan netizen yang menyebut Ari berperangai kasar. Sayangnya pembelaan Dirly itu malah dibalas dengan pengkhianatan cinta dari Ari Lasso. Gaduh cinta segitiga Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardah Tinamawa masih berlanjut. Terbaru Inara disebut-sebut tengah mengandung janin buah cintanya dengan Insan. Kabar Inara hamil berhembus di tengah panasnya konflik cukup mengejutkan. Spekulasi publik berkembang liar setelah Inara tidak lagi muncul di hadapan awak media, serta beredarnya informasi yang menyebut Insan tidak mau diceraikan Inara. Ada omongan di tengah berbadan dua nggak, Dok? Waduh, aku nggak pernah dengar itu. Dok, itu isu dari mana ya? Aku nggak tahu loh. Aku benar-benar nggak tahu. Dan aku nggak pernah tanya dengan dia itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Aku baru dengar dari kalian nih. It's not my business. You tanya sendiri for them, keluarganya. Yang jelas sekarang ini ya, kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Menyingkirnya Inara dari ruang publik juga dikaitkan dengan proses hukum dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tinamawa. Ya, ada yang bilang Inara takut karena proses hukum atas laporan Mawa sudah berjalan dan barang bukti sudah diserahkan Mawa ke penyidik Polda Metro Jaya. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Itu saudari IR 32 tahun dan saudara IF ya. Nah, untuk penanganan perkaranya hingga saat ini sudah beberapa orang yang kita ambil keterangannya ya, sudah kita ambil secara klarifikasi. Pokoknya semua nama yang diberikan oleh pelapor pasti akan diambil keterangan untuk klarifikasi dulu apakah benar ada hubungan dengan perkara ini dan apakah ada unsur tidak pidana dalam perkara ini. Terjepit oleh laporan Wardah Tinamawa, Inara tidak tinggal diam. Mantan istri Virgon itu balik melaporkan Mawa ke polisi terkait beredarnya video CCTV berisi adegan syur Inara dan Insan. Nama Virgon yang awalnya disebut-sebut ikut dilaporkan Inara ke polisi karena dugaan penyebaran video CCTV dibantah Eva Manurung, ibunda Virgon. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Anak gue nggak ada, itu nggak ada. Jadi mohon jangan ngegiring-giring ini ya kan. Jangan, nah kalau mau tanya masih mau. Mama kan udah ngomong kan, bukan Virgon yang ini. Oh, itu udah tahu tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya. Kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Apa gitu aja. Ya qadarullah lah semuanya. Udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. High End Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrity TV kembali menggelar E-Fashion Festival dan The Masterpiece 2025. Mengusung tema baruku Reborn dan Colors of Nusantara, perhelatan tahunan yang jadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air.
berlangsung megah menampilkan mahakarya para desainer lokal. Tentunya dengan adanya event-event seperti ini, kami itu mendukung benar-benar untuk para desainer itu mempunyai wadah untuk mereka berkarya. Terutama untuk Masterpiece itu mereka membuat karya terbaik mereka di ajang Masterpiece. Dan juga kita juga mendukung ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif itu yang selalu bergerak bersama fashion. Jadi kalau fashion kita baik, pastinya ekonomi kreatif kita juga lebih baik. Ya, selain jadi ajang parameter dunia industri fashion tanah air, eFashion Festival dan The Masterpiece 2025 juga jadi ajang bergengsi bagi para tokoh inspiratif tanah air memperebutkan penghargaan High End Lifestyle Award 2025. Atta Halilintar, Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana, Tasya Farasya, Sabrina Leonor, Dr. Oki Pratama, Widya Aesthetic Clinic, dan M Sculpt Neo by BTL Aesthetic bersaing meraih penghargaan. Dan tahun ini, influencer sekaligus dokter kecantikan Ayu Widya Ningrum terpilih jadi penerima penghargaan lewat kategori Aesthetic Clinic Transformative Beauty and Institution. Sementara Atta Halilintar meraih penghargaan dalam kategori Digital Visionary. Ini adalah pacuan yang luar biasa di mana penghargaan ini tidak akan stop sampai di sini. Saya harus meningkatkan kualitas diri saya di bidang keilmuan, kedokteran, dermatologi. Harus banyak lagi bikin lebih banyak inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi bukan hanya mencari angka tapi bisa impactful buat banyak orang. Pamer kondisi terkapar sakit di rumah sakit, Eza Gionino absen pada sidang lanjutan perceraiannya dengan Meza Aulia atau Echa yang kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong Senin pagi. Sidang kali ini pihak Meza menghadirkan 2 saksi, yakni ibu kandung dan kakak lelakinya. Keduanya dihadirkan untuk memperkuat materi gugatan yang diajukan Echa terkait kisruh rumah tangganya dan soal isu KDRT. Namun dari kesaksian kedua orang tersebut, pihak Eza mengklaim KDRT yang dilakukan Echa tak terbukti. Bahwa tadi ada pertanyaan dari hakim terkait dengan KDRT dan itu sama sekali tidak ada, dan juga baik kedua saksi yang dihadirkan itu tidak pernah melihat bahwa adanya KDRT. Walaupun dalam perumah tangga ini cekcok pasti ada, nada tinggi pasti ada, tapi KDRT tadi sudah ditanyakan kepada para saksi itu tidak ada. Ya, dari pihak tergugat menyampaikan ada KDRT dan itu tidak terbukti, biarlah nanti hakim yang membuktikan seperti apa. Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari ini juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerainya.